Ya, tetapi dia mau pastikan apakah dia benar-benar Nabi akhir zaman sesuai yang digambarkan di dalam kitab suci mereka dengan 3 pertanyaan. Kata Abdullah bin Salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saya akan bertanya kepada kamu 3 pertanyaan dan tidak ada yang tahu jawaban daripada 3 pertanyaan ini kecuali dia adalah seorang nabi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, silahkan, apa yang mau kau tanyakan?" Nah, kata Abdullah bin Salam begini, yang pertama adalah ma'asratus sya', apa itu tanda-tanda hari kiamat? Yang kedua, awal tanda hari kiamat ya. Yang kedua adalah apa awal makanan yang dimakan oleh penghuni ahli surga? Kemudian yang ketiga adalah kenapa anak-anak yang terlahir itu terkadang mirip kepada ibunya dan terkadang mirip kepada bapaknya. Walaupun al-afwa sudah bagus, maksudnya begini, kalau al-afwa itu memaafkan, kalau as-sobha itu melupakan kesalahan, beda itu. Ada orang yang mungkin bisa memaafkan, gampang sekali memaafkan, tetapi belum tentu dia bisa melupakan kesalahan orang. Al-Quran mengatakan wa'fu anhu wasfahu, wa'fu anhu wasfah, maafkan ia dan lupakan kesalahannya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Oke, sampai mana? Oh ya. Waruya misluhu an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa huwa alladhi kana ra'isul Yahudi. Ya. Silahkan siapa yang mau baca? Siapa mukri'ah? Silahkan. Ya. Bisa baca nak? Bisa? Ya baca, bisa? Hah? Siapa? Tidak ada. Muti'ah, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waruya misluhu, dan diriwayatkan misluhu sepertinya. Seperti apa ini? An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya. Dan diriwayatkan sepertinya. Berarti ini kembali kepada pembahasan yang sebelumnya. Oke, riwayat yang sebelumnya itu dari Qadi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa terkait dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, kita sekarang sekedar mengingatkan berada pada pembahasan Tabsyirut Taurat, ya. Penggembiraan kitab Taurat, ya, menyampaikannya kitab Taurat berita gembira akan adanya Nabi kita, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi sebelumnya ada riwayat daripada Qadi Iyad yang menggambarkan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Taurat. Oke, itu poinnya. Nah, kemudian waruya misluhu, dan diriwayatkan sepertinya, artinya sama dengan riwayat yang sebelumnya yang dipaparkan oleh Qadi Iyad, tetapi kali ini bersumber daripada Abdullah bin Salam. Jadi kita harus mereview riwayat yang sebelumnya itu. Jadi riwayat sebelumnya itu mengatakan bahwa
sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga ada di dalam kitab Taurat yang kurang lebih hampir sama dengan yang dipaparkan di dalam Al-Qur'an. Apa dia? Yang pertama, sifat Nabi adalah syahidan, ya, wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rusuli, terus ke belakang sampai habis ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Nah, sekarang yang sama riwayatnya atau bunyi ayatnya seperti itu ada juga, tetapi dari Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang pendeta Yahudi, ya. Jadi beliau banyak tahu terkait dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Yahudi lah, orang-orang ahlul kitab. Jadi sama persi dengan riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Oke. Terus ya, wa huwa alladzi kana raisal Yahudi. Yang mana beliau ini adalah dia itu adalah pimpinannya orang-orang Yahudi, rahibnya, pendetanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Abdullah bin Salam ini, kalau versi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu nasabnya sampai kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Garis keturunannya ke atas itu nyampai kepada Nabiullah Yusuf. Nama dia sebelum masuk Islam itu Husaina. Nah, kemudian diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah, diganti menjadi Abdullah bin Salam. Dulunya Husaina namanya. Iya. Jadi dia termasuk daripada orang Yahudi. Bahkan di sini dikatakan pimpinannya orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Madinah itu ya, dimukimi juga oleh orang-orang Yahudi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan di sana ada 3 bani yang terkenal atau 3 marga. Pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, kemudian yang ketiga adalah Bani Quraizah. Nah, Abdullah bin Salam itu dari Bani Qainuqa, daripada Bani Qainuqa. Okey. Falam terus ya. Falam tahummahu ar-riyasatu. Dia ya tidak tahummahu, tidak membuat dia fokus oleh kepemimpinan. Maksudnya Abdullah bin Salam ini dia tidak tertarik sama sekali sama kepemimpinan. Hatta yatrukad dinal qayyim, ya, untuk dia kemudian tinggalkan agama yang lurus, artinya agama Islam. Ya. Padahal ya dia adalah orang yang dituakan atau pendeta. Kan kalau pendeta berarti otomatis posisinya adalah riasa, sebagai orang yang ditokohkan, sebagai seorang pemimpin. Tetapi status kependetaan dia, kerahiban dia itu tidak kemudian membuat dia terpengaruh, kemudian dia tinggalkan agama Islam. Tidak, justru nak tinggalkan kekuasaan, kepemimpinan itu, nak tinggalkan dia dikagumi orang, dia dianggap tokoh demi untuk agama yang lurus, dalam artian masuk Islam. Itu karakter daripada Abdullah bin Salam yang digambarkan di dalam Al-Quran. Laisa sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatlunal kitaba ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama semua ahlul kitab itu. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan bahwa semua orang Yahudi itu tidak baik, semua orang-orang ahlul kitab tidak baik. Tidak sama, tidak boleh diambak rata seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, tidak semua orang Yahudi itu sama. Ada orang-orang yang ummatun qaimatun, ada satu umat, satu kelompok yang mana mereka ini qaimatun, mereka tetap komitmen, mereka tetap konsisten terhadap ajaran kitab-kitab mereka yang benar. Kan kitab-kitab Yahudi kitab dari Allah juga, cuma kan permasalahannya sudah banyak dirubah ya, atau banyak yang dihapus. Tapi ada sebagian penganut orang-orang Yahudi, rahibnya, ulamanya orang-orang Yahudi yang tetap qaimah, tetap lurus dalam akidah mereka terhadap kitab suci mereka. Dan salah satunya mereka qaimah, mereka komitmen dalam ajaran yang benar, yaitu terkait dengan
kebenaran Nabi akhir zaman yang mereka dituntut untuk beriman kepadanya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatluna al-kitaba ana al-lail, mereka senantiasa membaca Alkitab di sepanjang malam. Ini orang-orang Yahudi yang baik ini, pendetanya. Ya, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam dan juga teman-temannya yang masuk Islam, semua rahib-rahib atau pendeta-pendeta yang masuk Islam. Jadi itu salah satu gambaran Al-Quran terkait Abdullah bin Salam. Ada beberapa ayat yang berkenaan dengan beliau. Yang jelasnya beliau ini masuk Islamnya itu pada awal-awal hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ketika hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ke Madinah, orang-orang kemudian berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pada saat itu orang-orang itu berhasrat semua, ya, penduduk Madinah ini berkeinginan semua untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengharap agar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mau tinggal di rumah mereka. Nah, ini sifatnya orang-orang Ansor, orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu. Mereka berharap rumahnya ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya biarkan saja ini unta sampai di mana dia berhenti dan bersimpu di situ, berarti disitulah saya akan tinggal. Nah, akhirnya untanya itu menuju kepada rumahnya siapa? Ada yang tahu? Menuju kepada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, disitulah kemudian unta itu berlutut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, disinilah saya tinggal. Dan itulah tempat unta tersebut itu berlutut di situ, bersimpu di situ, yang kelak menjadi Masjid Nabawi di Madinah. Jadi rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, tinggal di situ. Nah, orang-orang pada saat itu pun saling memanggil antara satu dengan yang lain. Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, saling mengkabarkan antara satu bahwa ya Rasul yang dinanti itu telah datang dan dia sedang berada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, mendengar informasi kalau Nabi akhir zaman yang dia tunggu-tunggu oleh Abdullah bin Salam di dalam kitabnya itu sudah sampai di Madinah, hijrah ke Madinah, dia pun berlekas menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesampainya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri yang meriwayatkan hadis akan keislamannya. Katanya, ketika aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, arabtu bi annahu laisa biwajhin kadzab. Ketika aku melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu aku sudah bisa memastikan bahwa wajahnya ini bukan wajahnya seorang pembohong. Nah, di situ dia sudah mulai tertarik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka itu membenarkan fakta atau realita yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wajahnya itu tampak min sawati'in nurin nubuwah, daripada cahaya bias cahaya kenabian. Jadi dia bisa tahu, oh ini wajah bukan wajah pembohong, ini berarti betul-betul nabi ini kayaknya. Nah, itu yang awal mula atau pandangan pertama dia, kemudian jatuh hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia masih belum masuk Islam pada saat itu. Dia cuma lihat saja begitu, dia sudah dapat satu poin atau satu tanda yang dia pegang. Nah, kemudian kalam pertama yang ia dengar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar pada saat itu sangat membuat dia itu tersanjung, sangat membuat dia itu semakin meyakini bahwa dia betul-betul nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ufsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah kalian di malam hari dalam keadaan semua orang-orang pada saat itu tidur, solat malam. Nah, kata-kata ini yang pertama dia dengar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin mulai keimanan itu semakin bertapak di dalam hatinya. Tetapi dia mau pastikan apakah dia benar-benar nabi akhir zaman sesuai yang digambarkan di dalam kitab suci mereka dengan 3 pertanyaan. Kata Abdullah bin Salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan bertanya kepada kamu 3 pertanyaan. Dan tidak ada yang tahu jawaban daripada 3 pertanyaan ini kecuali dia adalah seorang nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, silahkan, apa yang mau kau tanyakan?" Nah, kata Abdullah bin Salam begini, yang pertama adalah ma'asratus syah.
apa itu tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, awal tanda hari kiamat ya. Yang kedua adalah apa awal makanan yang dimakan oleh penghuni ahli surga. Kemudian yang ketiga adalah kenapa anak-anak yang terlahir itu terkadang mirip kepada ibunya dan terkadang mirip kepada bapaknya. Bisa menjawab itu kalau kalian? 3 pertanyaan itu yang dia tanyakan. Jadi kalau kamu bisa jawab yang 3 ini, berarti kamu betul-betul seorang nabi. Nah, kata Rasul SAW pada saat itu, akhbaroni Jibril anifa. Baru saja malaikat Jibril datang mengabariku akan jawaban pertanyaanmu. Kata Rasul SAW, awal asratis sa'ah. Awal mula tanda terjadinya hari kiamat itu adalah narun, munculnya suatu api, tahsyuruhum minal masyriqi ilal maghribi, yang akan menggiring semua orang itu dari timur ke barat. Jadi suatu saat nanti akan terjadi kebakaran yang sangat besar, dahsyat, yang semua itu dibakar, bumi hanguskan sampai ke barat. Mulai dari timur itu puncak kebakaran itu. Itu salah satu tanda besarnya hari kiamat. Nah, terkait dengan ini, hadis ini para ulama itu berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah narun hakikat, narun hakiki, betul-betul api. Ada juga yang mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan narun di situ adalah api dendam, api kebencian, api permusuhan. Jadi akan ada nanti di akhir zaman itu fitnah yang terjadi, di mana orang itu akan saling bunuh-membunuh, saling memusnahkan, membenci antara satu dengan yang lain, yang kemudian merebak itu dari timur ke barat. Jadi semua orang itu saling bunuh-membunuh. Itulah yang dimaksud dengan narun. Ada juga ulama yang mengatakan cakup dua-duanya, nar secara hakiki dan nar secara maknawi. Bisa juga nar, maksudnya itu akan memang ada permusuhan, kemudian setelahnya itu terjadilah kebakaran yang sangat hebat pada saat itu. Itu awal mula tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, kata Rasul SAW, awal mula makanan penghuni ahli surga itu adalah kabidul hud. Apa ya? Kabidul hud itu limpahnya ikan paus. Jadi makanan awal yang akan dimakan oleh penduduk surga adalah sejenis limpa, sejenis organ tubuh yang ada di dalam paus itu. Kabid. Kabid itu semacam limpa ya. Nah, itu yang dia makan oleh penghuni ahli surga, makanan awal. Nah, itu kata Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, jawabannya adalah kalau air sperma, air mani laki-laki itu mendahului mani perempuan, ya, maka kalau dia ditakdirkan hamil, maka anak itu akan menyerupai bapaknya. Kalau yang dominan, yang mengalahkan, sabaqa, yang mendahului adalah mani perempuan berbanding mani laki-laki, maka kalau dia ditakdirkan punya anak, anak itu akan mirip dengan ibunya. Nah, pada saat mendengar itu, jawaban itu dilibas habis oleh Rasul SAW. Kata Abdullah bin Salam, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kalau begitu saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau betul-betul utusan Allah. Nah, kemudian kata dia, wahai Rasulullah, inna qaumi buhtun. Sesungguhnya kaumku ini, orang-orang Yahudi ini, semuanya ini adalah orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar. Jadi kalau kamu mau berdakwah Islam kepada mereka, jangan langsung berdakwah begitu saja, tetapi tanyakan kepada mereka tentang saya dulu. Nah, tentang saya tanyakan dulu, baru kasih tahu bahwa saya telah masuk Islam. Jadi kata Rasul SAW, ya keluar dia pada saat itu menemui orang-orang Yahudi. Ditanya orang-orang Yahudi pada saat itu, kata Rasul SAW, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Menurut kalian bagaimana? Kata orang-orang Yahudi itu serentak mengatakan, khairuna wa benu khairina, afdaluna wa bunu afdalina. Abdullah bin Salam itu adalah yang terbaiknya kami dan putra terbaiknya kami. Dan dia yang paling afdolnya kami dan putra yang paling afdolnya kami. Padahal dia belum tahu masuk Islam ini, belum dia tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam pada saat itu. Jadi orang Yahudi pada saat itu mengakui bahwa memang betul-betul Abdullah bin Salam ini adalah orang baik, orang yang terkenal afdol, mulia di sisi mereka.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian kalau dia sudah masuk Islam? Kata orang-orang Yahudi pada saya itu, a'adahu, tidak mungkin, kurang lebih seperti itu. Tidak mungkin Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kata orang Yahudi, tidak mungkin dia mau masuk Islam. Nah, pada saat itu keluar Abdullah bin Salam dari belakang. Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, aku sekarang telah masuk Islam. Apa kata kaumnya pada saat itu? Syarruna wa benu syarrina. Kalau kamu betul-betul masuk Islam, berarti kamu yang paling buruknya kami dan kamu putra paling buruknya kami. Nah, justru terbalik anggapan itu. Padahal dia sebelumnya mengakui itu. Kenapa? Ya itulah kesombongan. Kebencian terhadap Islam menyebabkan mereka buta. Bahkan siapapun yang menisbatkan diri kepada Islam, hatta orang-orang mulia di tengah mereka yang mereka anggap sebagai suatu keburukan. Ya itulah orang Yahudi, sifatnya kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam meriwayatkan suatu riwayat berkenaan dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat, yang sama dengan apa yang dipaparkan di dalam kitab Asy-Syifa. Oke. Terus di mana poinnya tadi ini? Falam tahummahu ar-riyasatu. Jadi dia tidak tertarik terhadap kepemimpinan sampai-sampai meninggalkan agama Islam. Tidak. Wa kadzalika, demikian juga Ka'bul Ahbar. Nah, Ka'bul Ahbar ini juga seorang pendeta, ya, seorang rahib juga. Cuma perbedaannya dengan Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar itu tabi'. Kalau Abdullah bin Salam, ya sahabat besar, bahkan ada bahkan ada pendapat yang mengatakan salah satu yang dijamin masuk surga adalah Abdullah bin Salam. Dia sahabat besar. Kalau Ka'bul bin Ahbar, pendeta juga, tetapi dia tabi. Masuk Islamnya kalau saya tidak salah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia sejaman dengan Rasul. Dia hidup di masa Rasul, tetapi dia belum beriman. Nah, sahabat itu, ya, ta'rifnya adalah yang sejaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bermajlis di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang kuat. Ada juga yang mengatakan tidak, yang dikategorikan sahabat itu satu di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan melihat Rasulullah. Ada juga seperti itu. Ada juga bermajlis dengan Rasulullah. Oke. Nah, Ka'bul Ahbar ini dia terbelakang masuk Islam. Nah, yang membuat dia masuk Islam, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat membuat dia ketakutan. Ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan yang membenarkan apa yang bersama kalian. Maksudnya yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab kalian. Dia kan seorang ahlul kitab. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Sebelum kami musnahkan semua muka-muka itu, kami binasakan semua muka-muka yang tidak mau beriman, fanaruddaha, dan kami kembalikan dia ala adbariha, atas belakangnya. Artinya tidak mau beriman. Maksudnya juga apa? Beriman memang mako sebelum saya tutup hati kalian dan kalian tidak mau lagi beriman kepada Al-Quran. Nah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang as-sabat, ahlus sabat. Ahlus sabat itu siapa? Ada yang tahu? Ahlus sabti, orang-orang Sabtu. Ada yang tahu? Siapa? Ada orang-orang dalam catatan sejarah yang disebut dengan ada Ahlul Kahfi, ada Ahlul Sabti, ada Ahlul Injil dan sebagainya. Ahlul Sabti itu istilah dalam sejarah. Siapa mereka? Ada yang tahu? Ahlul Sabti itu adalah orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu, Sabtun. As-Sabtu, orang-orang Sabtu. Kalau bahasa harfiahnya, orang-orang Sabtu, artinya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi monyet. Nah, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul
Ahlul kitab. Jadi ayat itu mengatakan yang dia sangat takuti, ayat itu mengatakan beriman memang aku kepada Al-Quran, kalau tidak kami laknat engkau sebagaimana kami melaknat orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi monyet. Ahlus sabti. Mendengar ayat itu, Ka'bul Ahbar itu langsung masuk Islam. Dia takut sekali karena dia termasuk orang-orang Ahlul kitab. Bukan dia termasuk Ahlul kitab. Ya, Ahlul kitab ya diantaranya adalah orang yang dirubah menjadi monyet itu. Oke. Jadi ada riwayat yang sama juga yang bersumber daripada Ka'bul Ahbar. Oke. Terus ya wa fi ba'di turukil hadis, dan di sebagian sanad hadis itu, jadi sanad hadis yang lain ada yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Apa dia? Terus ya wala sokhba fil aswaq. Ya. Dan tidak ribut, tidak berteriak fil aswaq, di pasar-pasar. Kalau yang sebelumnya apa bedanya dengan hadis yang sebelumnya, riwayat yang sebelumnya? Sama ji, cuma beda redaksi. Kalau di sini sokhbun ya panjang setelah kha. Oh, di sini tidak ada. Kalau riwayat yang sebelumnya kan wala sokhaba, toh wala sokhaba fil aswaq. Nah, di sini sama ji. Oke, kalau di kitab saya tidak ada alif setelah kha, tidak masalah. Jadi ada suatu riwayat tetapi sanadnya beda dengan riwayat yang sebelumnya. Bunyinya ayat yang ada di dalam kitab Taurat terkait dengan Nabi kita begini. Wala sakhaba fil aswaq, dan dia tidak suka, bukan orang yang selalu ribut berteriak-teriak di dalam pasar. Ya, sudah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ya bersuara keras itu merupakan sesuatu yang tidak baik, ya, merupakan sesuatu yang tidak mencirikan wibawa yang baik. Ya, keras suara, berteriak ke sana kemari dan semacamnya. Tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya. Wala qaulah. Di situ ada lagi alifnya. Kenapa beda cetakan ini? Oke, di situ saya ikut di kitab kalian saja. Wala qawwala lil khana, dan tidak orang yang selalu mengatakan al-khana kekejian, keburukan, al-fuhsi, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang buruk. Jadi itu salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi kalau bisa hindari yang seperti itu, karena itu bukan akhlak Nabi kita. Bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita itu sepatutnya bahasa yang penuh kebijaksanaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam la qawwala lil khana. Bukan orang yang senantiasa melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, di kita itu banyak yang seperti itu. Oi, kurang ajar, anjing. Woi, tidak boleh begitu. Itu yang disebut al-khana. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu orangnya. Woi anjing, woi babi, woi kak bulama, sundala. Ada macam-macam itu. Itu perkataan-perkataan yang khana. Kalau bisa hilangkan itu bahasa-bahasa jahannam, anjing, babi, sundala dan lain sebagainya. Oh, kalau di dunia maya macam-macam, apalagi di media sosial itu bahasa-bahasa begitu. Kayak orang-orang itu enteng sekali mengucapkan, padahal itu bukan akhlak Nabi kita loh. La qawala lil khanna. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata seperti itu, yang jorok, yang leceh, yang kotor dan lain sebagainya. Jadi perkataan itu harus perkataan-perkataan yang bagus. Oke, terus ya usaddiduhu likulli jamilin, aku arahkan dia kepada setiap keindahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala kebaikan, kepada kebaikan. Jadi fokusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu yang baik-baik, kurang lebih seperti itu. Karena itu sifat Allah dan kita harus bertahaluk seperti sifat Allah. Apa dia? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia suka keindahan. Jadi sikap akhlak kita seharusnya menggambarkan al-jamilah, keindahan, keelokan, ya, kebaikan dan lain sebagainya. Terus ya wa ahabu lahu kulla khuluqin karim, dan aku berikan kepada dia setiap akhlak-akhlak yang mulia, setiap akhlak-akhlak yang bijaksana aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat luar biasa. Azim, akhlaknya luar biasa. Nah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi misinya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada umatnya. Apa dia? Akhlak yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini dilantik untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kurang lebih seperti itu. Lantas dari semua akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kesimpulan, secara ijmal, secara global, akhlak dia apa? Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Ka'annal Qur'anu yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan itu Al-Quran berjalan di muka bumi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, bahasa yang diibaratkan seperti Al-Quran yang sedang berjalan di muka bumi. Artinya diri Rasul adalah Al-Quran. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kata saja, kalau kita mau mengikuti Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah, pelajari Al-Quran, amalkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Jadi akhlak yang paling mulia di diri dia adalah Al-Quran. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang aku berikan kepada dia, segala akhlak yang mulia. Terus ya wa aj'alus sakinata libasahu, dan aku jadikan ketenangan itu, kedamaian itu libasahu, pakaiannya. Itu ketenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalem, ayem, adem, damai, tentram. Itu pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sakinah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tenang orangnya. Jadi kalau mau melihat pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pakaiannya adalah as-sakinah, tenang, santai, kurang lebih seperti itu. Tidak gegabah, tidak banyak gerak, tidak macam-macam. Itu bukan sakinah namanya yang seperti itu. Dia tenang, berwibawa, santai. Kalau dia berjalan, ya berjalan tidak terlalu kencang. Kalau dia dalam riwayat itu sedang berduaan dengan salah seorang sahabat, maka akan terlihat wibawa dia di tengah sahabat. Kira-kira orang yang banyak tingkah itu berwibawa enggak menurut kalian? Enggak ada wibawanya seorang. Justru orang yang berwibawa itu orang yang muruahnya itu santai, terkenal kalem. Kurang lebih seperti itu. Dan wibawa itu mahal sekali. Jika dia berada pada seorang laki-laki, maka akan semakin menampakkan keperkasaan dan ketampanan seorang laki-laki. Tapi kalau dia tidak ada pada seorang laki-laki, maka ya tidak. Jadi kalian lebih suka laki-laki yang mana? Yang banyak tingkah dibanding laki-laki yang tenang, santai, berwibawa. Gitu. Ya, cool. Orang yang disebut dengan cool, itulah sakinah. Jadi tidak banyak tingkah dan lain sebagainya. Seperti itu wibawa seorang laki-laki. Jadi ada ungkapan para ulama, kapasitas seorang laki-laki itu diukur dari dia tidak banyak bicara, dia jernih dalam berpikir, dia tidak mudah emosi, temperamen. Itulah kapasitas seorang laki-laki. Nah, itu merupakan sakinah. Nah, aj'alus sakinata, aku jadikan ketentraman itu sebagai pakaiannya, pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ya wal barra syi'arahu, dan kebaikannya hampir sama dengan khair. Kebaikan itu adalah simbolnya. Jadi kalau kita mau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kata saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah abrar. Jadi orang-orang yang banyak kebaikannya. Terus ya wattaqwa dhamirahu, dan ketakwaan itu adalah hatinya. Hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ketakwaan, takut kepada Allah subhanahu wa taala. Okey. Apa takrifnya takwa? Mutiah masih mengingat takrifnya takwa? Bagus. Apa? Imtisalul awamir wa ijtinabul an-nawahi. Begitu itu bahasa rizkannya. Takwa itu cukup kalian lakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa standar. Walaupun di dalam kitab Kifayatul Atqiya dia agak panjang. Ijtinabun nawahi, imtisalul awamir wa ijtinamun nawahi zahira wa batinan, secara zahir dan secara batin.
kita tinggalkan semua yang keburuk-buruk itu, kita laksanakan yang baik-baik itu secara zahir, secara batin. Ma'isyari ta'zimi lillah, bersama adanya perasaan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup sekedar melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Ada tambahannya secara zahir dan secara batin. Ada lagi tambahannya, harus ada perasaan mengagungkan atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Apa yang terakhir ini? Sebagian ulama mengatakan yang paling terakhir paling penting. Apa dia? Kebesaran Allah itu harus tertapak di dalam hati. Justru kalau tidak ada itu kebesaran Allah, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan, dengan penjahat dan lain sebagainya. Saya tanya kalian, preman kira-kira yang di pasar itu, orang jahat itu yang membunuh, yang berzina dan lain sebagainya, kira-kira orang-orang jahat ini, orang-orang Islam ini, kita bicara orang Islam dulu, ada yang membunuh, ada yang perkosa, ada yang minum-minum, ada yang menjudi, ada yang... semuanya ini, kalau kalian menurut kalian hati kecil mereka itu, kira-kira mereka sadar nggak bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan? Tahu nggak mereka itu? Iya, mereka tahu bahwa minum itu haram, mereka tahu bahwa zina itu haram, membunuh itu haram dan semacamnya. Tapi kenapa mereka lakukan? Nah, itu dia. Satu saja yang tidak ada kebesaran Allah di dalam hati. Andai kebesaran Allah yang bertapa itu mau minum, orang takut. Allah justru Allah yang terbayang. Oh, bahaya nih kalau minum keadaan lain. Jadi itu kata para ulama yang paling penting. Makanya sebagian ulama-ulama itu dalam doa mereka salafun saleh selalu itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebesaran dia Allah tanamkan ke dalam dirinya. Karena kita tidak bisa apa-apa kalau bukan pertolongan dari Allah. Biar kita berusaha untuk tanamkan kebesaran Allah, tetapi kalau Allah tidak berikan kan masalah juga. Jadi ulama salafun saleh selalu dalam doa mereka meminta Allahumma azzim jalalaka fi qalbi wa saggirid dunya fi aini. Wahai Allah, azim jalalaka, agungkanlah kebesaranmu fi qalbi, di dalam hatiku, dan kecilkanlah dunia di mataku. Kenapa diikutkan kecilnya dunia di sini? Dunia itu diminta kepada Allah agar supaya Allah kecilkan di mata kita. Dunia kita pandang enteng. Kenapa harus diikutkan di situ? Karena biasanya yang menghilangkan kebesaran Allah di dalam hati adalah dunia. Makanya tanamkan kebesaranmu di dalam hatiku, dan tolong ya Allah kecilkan dunia di pandanganku, di penglihatanku. Nah, kalau kebesaran Allah sudah tertanam di dalam hati, maka beruntunglah kalian, karena kalian sudah berada dalam area orang-orang al-muttaqin. Kalian sudah dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa, yang takwa sesungguhnya. Orang bertakwa satu saja, surga ganjarannya. Oke. Azan mi? Ya, terus. Ya, wal hikmata makulahu, dan kata-kata bijak, makulahu itu adalah ucapannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terlontar dari mulutnya itu adalah kata-kata bijak, kata-kata bagus, kata-kata yang tidak menyindir, kata-kata yang tidak melukai perasaan orang, yang membuat orang baper dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kepada orang kafir, hatta. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya salah seorang sepupu yang bernama Sabi'ah, perempuan. Sering saya katakan ini. Sabi'ah ini siapa? Sabi'ah ini adalah anaknya Abu Lahab. Kalian tahu Abu Lahab? Nah, anaknya ini itu pernah menangis. Kenapa? Karena diejek oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, apa kata orang-orang di sekitar dia kalau nak panggil Sabi'ah? Panggilannya apa? Wahai anak putri, wahai putri pembawa kayu bakarnya api neraka. Menangis dikasih begitu ibunya, orang tuanya. Nah, akhirnya berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan mabalu aqwamin. Nah, ini bahasanya ya. Mabalu aqwamin yu'dzunallaha. Ada apa ini orang-orang kaum ini yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala karena dia menyakiti nabinya. Ya, jelas Rasulullah itu tidak enak perasaannya kalau dikasih begitu keluarganya. Ini keluarganya ini, si Sabi'ah ini adalah keluarga sepupunya, diperlakukan seperti itu, jelas tidak enak perasaannya. Karena tidak enak perasaannya berarti sama saja menyakiti Allah. Jadi dia bilang, kenapa ini kaum ini menyakiti Allah karena dia menyakiti, melalui menyakiti Rasulnya. Nah, coba
kata para ulama, bayangkan bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah nak panggil itu orang? Kurang ajar, langsung nak tunjuk-tunjuk misal kenapa mu kasih begini sebab enggak. Tapi bahasanya ada apa ini kaum? Bahasanya ijmal. Bahasanya apa ya? Meluas, tidak ditahu, enggak langsung mak tunjuk. Kenapa? Karena itu enggak baik. Walaupun nak sakiti kau oleh temamu, misalnya ada temamu yang sakiti, kamu tahu temamu yang sakiti kau itu nambil barangmu misalnya seperti itu, jangan kau langsung sebut namanya. Kenapa ini ambil barangku teman-teman? Kena bahasa halus dipakai. Jangan rendahkan dirinya, jangan munculkan namanya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini disebut dengan al-hikmata makulahu. Hikmah itu yang keluar di mulut-mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata bijak, kata lembut, kata yang menyadarkan, kata yang memotivasi, itu disebut dengan al-hikmah. Wasidqa wal wafa'a tabi'atahu, dan as-sidqa kejujuran, wal wafa'a dan tepat janji, ya, selalu menepati janji itu al-wafa, menunaikan dengan baik. Tabi'atahu sebagai tabiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah mendarah daging di diri dia ini sifat as-sidqu wal wafa'u. Oke, terus sampai di mana ini ayatnya? Wal afwa wal ma'rufa khuluquhu, dan al afwa memaafkan, al afwa wal ma'rufa dan kebaikan, membalas dengan kebaikan, al ma'ruf khuluquhu itu adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, panjang ayatnya ya, sampai di bawah ya. Ya. Serasa sampai di situ dulu. Yang jelasnya kita berada pada poin terakhir di ayat yang ada di dalam kitab Taurat, versi riwayat atau sanad dari hadis lain, yaitu apa? Al-afwa, memaafkan itu, wal ma'rufa, dan berbuat baik itu khuluquhu adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan sifat memaafkan. Ya. Jangan ada itu sifat-sifat dendam itu. Oh, tidak boleh itu sifat dendam. Jadi kalau ada orang al-afwa itu memaafkan, ya, itu minimal. Tapi anjuran Al-Quran itu melebihi dari al-afwa. Ada yang disebut dengan as-safha. Itu lebih bagus. Walaupun al-afwa sudah bagus. Maksudnya begini. Kalau al-afwa itu memaafkan. Kalau as-safha itu melupakan kesalahan. Beda itu. Ada orang yang mungkin bisa memaafkan. Gampang sekali memaafkan. Tetapi belum tentu dia bisa melupakan kesalahan orang. Al-Quran mengatakan wa'fu anhu wasfahu. Wa'fu anhu wasfah. Maafkan ia dan lupakan kesalahannya. Nah, itu salah satu anjuran Al-Quran. Nah, apakah itu tidak tergambar pada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya maksud saya begini, memaafkan dan melupakan kesalahan. Apakah itu tidak tergambar di sini? Tergambar. Al-ma'ruf itu bagian daripada as-safha. As-safha bahasa lainnya kurang lebih seperti itu. Jadi maafkan dan lupakan kesalahan. Kalau di sini maafkan dan berikan kebaikan. Salah satu memberikan kebaikan itu dengan melupakan kesalahan orang. Nah, kalau begitu berarti kita luar biasa sekali. Walaupun saya akui itu jarang. Bisa yang sampai ke tahap mampu melupakan kesalahan orang. Biasanya itu lama baru melupakan kesalahan. Nah, maafkan sih iya, maafkan, tetapi melupakan kesalahan itu lama. Nah, itu adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sekali nih ya. Ya, sampai di situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Oke, baca doa mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma ya wasi'al فقنا
lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allahumma salli wa sallim يا رب صل عليه وسلم